Salam bahagia, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam. Seperti biasa dalam proses pendinginan setelah kami olahraga pagi, jalan sehat, sepeda sehat di Stadion Maguwarjo Sleman, kami rutin sharing pengalaman kehidupan kami, dan tema sharing kali ini adalah mungkinkah manusia menjadi Tuhan. Saudara-saudaraku, saya awam biasa, jadi tidak memiliki latar belakang teologi, bukan seorang agamawan, tetapi jemaat atau umat awam biasa saja, sehingga apa yang saya sampaikan adalah berdasarkan pengalaman hidup saya. Saudara-saudaraku, tentu di dunia ini banyak orang yang memiliki kelebihan dan kemampuan, memiliki kesaktian yang bisa melakukan berbagai hal yang spektakuler. Namun saya kira manusia adalah makhluk biasa, bukan pencipta, sehingga manusia tidak mungkin menjadi Tuhan. Jadi manusia bukan Tuhan, tetapi manusia adalah makhluk ciptaan, dan berarti makhluk ciptaan Tuhan. Tetapi saudara-saudaraku, kalau manusia tidak dapat menjadi Tuhan, tetapi sebaliknya, Tuhan adalah Maha Kuasa, Tuhan adalah pencipta alam semesta dengan segala isinya, termasuk mencipta manusia. Sehingga berarti Tuhan bisa menjadi apa saja. Mau menjadi gunung, mau menjadi pohon, mau menjadi bintang, dan Tuhan juga bisa menjadi manusia. Lalu untuk apa Tuhan harus bersusah payah menjadi manusia? Saudara-saudaraku, bahwa manusia sudah memiliki dosa dan Tuhan tidak berdosa. Tuhan Maha Kudus, Maha Suci, Maha Sempurna. Manusia tidak sempurna. Oleh karena itu, Tuhan yang sempurna ini adalah Tuhan yang kudus. Oleh karena itu, Tuhan memiliki sinar kesucian yang melebihi daripada sinar matahari. Nah, karena Tuhan yang Maha Kudus dengan sinar yang kudus dan suci, maka kalau manusia berdekatan dengan Tuhan, manusia yang berdosa ini akan hangus dan akan mati. Oleh karena itu, mengapa Tuhan berkenan menjadi manusia? Agar bisa bersama-sama berkomunikasi dengan manusia, atau sehingga manusia bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Lalu mengapa Tuhan menjadi manusia, harus menjadi manusia? Sebagai bentuk bukti kenyataan bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh maha kasih, tidak hanya sekedar kata-kata saja. Kasih yang sejati rela mengorbankan apa saja, bahkan mengorbankan dirinya untuk orang yang dicintainya. Maka sering ada pepatah bagi anak-anak muda atau orang yang sedang merasa jatuh cinta, sedang kasmaran, belahlah dadaku untuk membuktikan cintaku. Nah, sampai sedemikian. Nah, Tuhan tidak hanya kata-kata dalam kasmaran, belahlah dadaku, tapi Tuhan benar-benar mau datang ke dunia, membuktikan, menyatakan kasihnya yang sejati kepada manusia. Tidak hanya datang ke dunia, tapi rela menderita, terhina, tersakiti, teraniaya, terluka, bahkan kemudian
menyerahkan rohnya, jiwanya, nyawanya, hidupnya, tubuhnya, wafat di kayu salib, padahal Tuhan tidak berdosa, demi untuk manusia yang dicintainya. Nah, itulah cinta yang sejati. Padahal manusia sudah berdosa, sudah tidak taat dan setia kepada Tuhan, tapi cinta yang sejati tetap menerima manusia. Jadi saudara-saudaraku, itulah maka mengapa saya sungguh bersyukur kepada Tuhan bahwa saya memiliki Tuhan yang mau datang ke dunia, bahkan mau mengorbankan apa saja, rela di kayu salib, menderita dan kemudian wafat bagi manusia yang sudah tidak setia. Dan itu saya tidak taat dan setia kepada Tuhan. Saya banyak sekali membuat Tuhan bersedih. Saya jatuh dalam dosa dan banyak dosa-dosa saya. Tapi Tuhan menunjukkan cintanya yang sejati. Kalau saya kan pengennya saya mencintai seseorang atau mencintai istri saya kalau dia juga baik dengan saya. Tetapi Tuhan tidak demikian. Ketika saya jatuh dalam dosa, ketika saya tidak taat dan setia, ketika sudah hancur, sudah membuat Tuhan sedih, tapi Tuhan tetap mencintai, bahkan rela mengorbankan dirinya dan datang ke dunia menderita untuk menggantikan segala akibat yang harusnya dialami oleh manusia, oleh saya. Jadi karena dosa-dosa saya, maka seharusnya menderita, harusnya dihukum. Tetapi Tuhan menggantikan hukuman tersebut, menerima akibat dosa-dosa manusia, dan Tuhan yang harus mengalaminya. Dan itulah maha suci, maha cinta yang sejati. Maka saya membuat sebuah tulisan yang berbentuk buku dengan judul Sang Maha Cinta, yang tulisannya sudah saya kirim ke beberapa ke Facebook untuk bisa dibaca oleh Bapak Ibu Saudara. Demikianlah saudara-saudaraku, maka saya sebagai manusia ini saya bersyukur kepada Tuhan. Saya yang tidak sempurna, saya yang sudah jatuh dalam dosa, yang seharusnya masuk neraka, tapi Tuhan berkenan datang ke dunia untuk menyelamatkan saya dan memberikan pengharapan surgawi. Itulah saudara-saudaraku, maka mengapa saat ini saya sungguh bersyukur kepada Tuhan karena kasih Tuhan, dan saya juga terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang senantiasa yang mau menerima diri saya apa adanya. Saya juga sekarang bersyukur bisa merasakan dan menikmati indahnya hidup ini. Saya bersyukur ada istri saya yang selalu mendampingi saya dalam kelemahan dan kekurangan saya. Saya sering menyakiti istri saya, tapi istri saya tetap setia selalu mendampingi saya. Bukan saat saya perkasa berhasil, tapi ketika saya terpuruk, justru dialah yang ingin saya tetap hidup. Yang luar biasa jasa istri saya. Terima kasih. Demikianlah saudara-saudaraku, pengalaman hidup saya, kesaksian hidup saya, bahwa saya memiliki Tuhan yang sedemikian maha kasih, yang mau melawat saya, sehingga saya yang tidak berharga, yang sudah jatuh terpuruk, menjadi berharga, menjadi mulia karena kasih Tuhan, bukan karena kebaikan-kebaikan saya. Tuhan memberkati. Salam bahagia. Haleluya.